Lu tahu band yang lagi rame nggak? Band yang lagi culture. Ini rame nih di kalangan anak muda nih. Banyak Apa sih. tuh? Adiknya Perak. Apa? Ansor tuh punya lembaga. Kan ada LBH, ada lagi tuh Majelis Zikir dan Sholawat. Ada lagunya yang pas. Apa? 33 kali. Iran kan. Itu kan sangat mencederai aturan. Kalau kata Iran, apaan sih Amerika? So asik. Jadi ini Bang. Kok nggak pakai salam? Hah? Kok nggak pakai salam? Oh, harus salam. Harus, Kak. Ansor harus salam. Ansor harus Ya. salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di K3 Kader-kader kosong. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jadi gini nih, Oke. yang lagi rame di kalangan anak muda nih Bang. Apa tuh? Oke. Musik yang ini dunia musik nih. Musik, Dunia music. music, Yeah, dunia music. musik. Jadi kita lu tahu band yang lagi rame nggak? Band yang lagi culture. Anjay. Ini rame nih di kalangan anak muda nih. Banyak Apa sih. tuh? Banyak Ya sih. banyak, tapi yang mau gua bahas itu sekarang ini adiknya Perak. Apa? Adanya Perak Priuk. Bukan, kan Tanjung Perak, Tanjung Priok. Bisa aja. Bukan, jadi kan emas. Tanjung Emas Semarang. Gold di depanku gold. namanya. Tanjung Emas Semarang ya. Tanjung Mas Semarang. Tanjung Emas Semarang. Tanjung Gold Perak Kursi, ya. Tanjung Perak di Surabaya. Surabaya. Adiknya Perak nih. Logam. Ya, bahasa Orang Madura tahu soal itu. Besi-besian tuh tahu. Ilmu perbesiannya mereka lebih Oh iya, besi canggih ya. daripada Besi, Iran. besi. Tahu gua. Ya, makanya kalau ngeliat besi itu suka Kalau Iran itu gairah. Kalau Iran itu bisa apa namanya? Radiusnya tepat, ya kita ngukur besinya yang tepat. Tapi gua nggak pernah ngeliat lu jualan besi Bang. Apa? Nggak pernah ngeliat lu jualan besi. Itu underbow, bisnis underbow mereka. Gua penjual bisnis yang indie. Penjual besi yang indie. Oke, next. Itu lahan cuci uang dia, Pak. Ini enggak boleh disebut. Money Iya, laundry. dia. Money laundry. Enggak boleh disebut lah. Banyak. Apa Bahas jadinya? money laundry nih. Iya. Perunggu kan yang mau lu bahas. Itu dia perunggu. Perunggu. Jadi gua kalau inget perunggu tuh gua kayak Kenapa dia disebut sebagai band culture? mungkin lagu-lagunya ya. Pertanyaan gue itu sebelum itu sih. Apa? Kenapa harus ada penamaan itu band culture? Kan sebelumnya ada band Iya, indie, kenapa? ada band apa. lalu. Kenapa kamu tadi menyebut dia band culture? Band Iya, band culture. Soalnya banyak anak-anak muda ya, khususnya anak-anak Jaksel Iya. gitu. Itu suka sama lagu-lagunya, Bang. Berarti kayak yang- gini nih. Apa hukumnya suka perunggu tapi dia lebih suka pakai emas? Apa sih? Kagak paham gua. Jokes. Enggak tahu memang. Sangat tidak culture ya. Ya, jadi Si paling logam. kita kan punya ini ya, punya Ansor tuh punya instrumen, Anjir, siap. punya lembaga. Kan ada LBH, ada lagi tuh Majelis Zikir dan Sholawat. Ada lagunya yang pas. Apa sama tuh? Majelis Zikir dan Sholawat. Apa? 33 kali. 33 kali gitu ya. Iya. Namanya Zikir. iya zikir salawat. MII juga punya. Tetap Zikir-zikir amal di- soleh ya. Tapi kenapa sih ini kan Tahu Afrizal banget sih perunggu. Dengerin ya? Gua bisa searching. Enggak. Coba lu nanya ke Afrizal karena Afrizal sering banget bahas soal perunggu. Biar apa sih orang suka perunggu itu? Gini. Enggak, jangan gitu. Jangan nanyain Gimana? orang dulu, Bang. Lu kenapa suka sama perunggu? Lah sama aja pertanyaannya. Enggak, kalau dia lebih ke kenapa banyak orang yang suka perunggu? Kan banyak orang. Kalau gua kan nanyanya langsung ke pribadi lu. Oh, pribadi gue ya. Nah, lu kenapa suka sama Personal gue. perunggu? Pertama perunggu itu Heeh. bukan karena lagunya sih. Aku lebih suka persona orang-orangnya. Persona orang-orangnya. persona Lu berarti orangnya. tahu tuh personil-personilnya Iya siapa aja? tahu personilnya. Emang itu mereka ada yang fans MU ya?
Malah nggak ada fans MU Pak. Nggak ada. Oke. Fans Liverpool, Maul tuh fans Liverpool, Ildo itu nggak tahu, Adam itu nggak tahu fans apa, tapi yang jelas Maul tuh fans Liverpool. Oke. Jadi personelnya itu ada Adam di basis, Ildo di drum, Maul di vokal dan gitar situ. Ya aku pertama suka Perunggu itu satu ya karena personilnya, khususnya di Maul. Betul. Suka banget sama Maul. Betul. Nama lengkapnya aja gue suka dia. Nama lengkapnya itu Maulana Malik Ibrahim anjay. Wah, Sewali itu. Win Malang. Wali. Kok Win Malang? Win Malang Malik. Emang lu ada apa dengan Malang? Ada apa dengan Win Malang? Ada apa? Mantan lu. Enggak ada. Sewali itu kan namanya. Sewali itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah liriknya. Aku kan mencintai sastra ya. Anjay. Lu sastrawan banget ya. Ya sastrawi banget lah anaknya itu men. Gitu lah men, crazy. Sastrawi. Dan lirik-lirik dari lagu itu. Gue nggak tahu. Lanjut. Lirik-lirik Perunggu tuh banyak memakai metafor yang nggak sukar dinalar oleh orang awam. Metafor-metafornya itu kayak metafor-metafor yang dipakai oleh orang-orang biasa di keseharian dia lah. Nih sebelum jauh ya. Ngantuk bang? Bukan sebelum jauh nih. Metafor apa sih? Metafor tuh kayak perumpamaan. Jadi kita menyebut satu peristiwa tapi menganalogikannya dengan sebuah peristiwa lain kayak gitulah. Menyebut satu keadaan menganalogikan dengan keadaan lain. Kayak misal paling mendasar tuh kereta itu bisa dialih bahasakan, dimetaforkan dengan ular besi kayak gitulah. Ular besi. Ular besi. Terus kayak apa lagi ya? Kosong adalah isi adalah kosong. Kenapa gue terus yang kena ya kalau ngomongin soal besi? Enggak, ntar gue dikira rasis lagi, nggak mau gue tuh biasa aja orang Jawa dibilang Jawa. Yang pertama balik lagi ya. Yang pertama adalah personilnya, yang kedua adalah liriknya. Dan yang ketiga ya kaitannya juga dengan lirik. Mereka tuh selalu menceritakan apa yang ada di sekitar dia, apa yang ada di sekitar mereka, persoalan soal kerjaan, karir, asmara, keluarga, anak, ibu, bapak, dan hal-hal yang ya itu berkutat di sekitar kita gitu. Oh gitu. Jadi 3 hal itu. Yang pertama adalah personilnya, yang kedua adalah liriknya, dan yang ketiga adalah main core atau cerita yang dibawain oleh lagu-lagu Perunggu. Dulu itu Roma Irama kayak gitu juga sih. Iya, Roma Irama kayak gitu juga. Roma Irama. Tapi kan Roma Irama itu cenderung lebih ke kritik kayaknya. Banyak kritik ya, konteks di zaman itu kan emang di zaman itu. Jahiliyah. Ya enggak lah. Ya kan yang dibahas masalah judi, jangan begadang. Judi masih relevan loh sampai sekarang judul. Masih relevan. Enggak, gue pengen ngerti sebenarnya kan gue tuh sering dengerin Perunggu bahkan di playlist kayak YouTube gue yang enggak premium itu juga ada beberapa Perunggu selain mungkin kayak 420 ya. Ya. Yang enggak premium lalu jangan kemudian, disebut dong. Ya, biar tahu aja. Tahu ternyata ada SN UMKM. Emang ada SN apa lagi? Kan ada UMKM, ada BUMN. Nah itu. Tapi gue jelas begini ya. Gue itu suka lagu, tapi nggak pernah hafal tuh sering gitu. Kayak misalnya yang lu sebut tadi, tiga kali. Itu kalau nggak salah videonya itu yang pekerja kapal ya. Iya dia di kapal. Lalu kemudian yang paling gue pernah gue sampai pantengin yang lagu Perunggu itu soal Kalibata. Kalibata 12 Kalibata ya. 2012. Kalibata 2012. Itu maksudnya gimana? Aku nggak tahu maksudnya gimana, tapi bisa jadi itu jadi tempat di mana ia sempat besar di situ. Di Kalibata 12. Di Kalibata 2012 karena bapaknya Maul itu seingatku sempat menjadi anggota DPR juga. Dan komplek DPR itu kan ada di Kalibata. Oh iya. Jadi di tahun itu ketika bapaknya menjabat sebagai DPR dan dia juga tumbuh di daerah situ, makanya cerita itu lagu itu kemudian mengambil tempat di mana ia tumbuh. Termasuk juga kalau nggak salah waktu COVID, apa yang video klipnya COVID tuh? Yang video klipnya COVID itu yang dia kumpulin gitu loh. Jadi dia ngumpulin video klip kalau nggak salah ya, ini Perunggu. Ngumpulin dari penggemarnya atau siapa lah. Jadi ya tahu.
satu klip. Iya pokoknya klipnya itu rata-rata apa ya, daily activity mereka lah, di kerja, di rumah. Oh gitu. Jadi mereka lebih nunjukin ininya mereka gitu. Lebih activity-nya mereka. Sebenarnya kan lagu-lagu kayak gitu yang sekarang mungkin relate sama kita ya. Sangat relate. Makanya sangat. Apalagi yang 33 kali tuh, gue kalau lagi zikir tuh keinget tuh. Lagi zikir ya? Bukan, kalau abis nyanyi lagu itu, gue kayak awalnya mau sholat aja. Dan itu sering menjadi gurauan anak-anak ketika konser perunggu, Pak. Gimana? Jadi rata-rata pas nyampe di antara takbir itu, di antara takbir mereka tuh nyaut Allahu Akbar gitu. Dan terus kan di akhir itu kan ada lirik yang lafadznya kayak gini, sebutlah nama, langsung pada doa gini Pak, sumpah. Dan ada yang sarungan, ada yang pecian. Konser tuh. Konser pakai sarung, pakai peci. Wah, emang fansnya marginal ya. Apa? Marginal sih. Marginal kan rock, band metal. Lu mau mengatakan kelompok sarungan itu marginal? Parah sih. Enggak, dulu kan sempat termarginalkan. Enggak dulu. Anggapannya kan begitu. Kalau sekarang mah gue pede kemana-mana pakai sarung. Anjay. Tapi gini, ada faktor yang kemudian aku bisa memberikan penjelasan terkait gimana perunggu ini bisa booming sampai hari ini. Dia kenapa happening di hari ini? Yang pertama itu terkait dengan pergeseran streaming musik. Pergeseran pemutaran musik lah. Jadi kalau dulu itu kan ketika kita ingin mendengarkan lagu, kita harus beli kaset. Pergi beli kaset, beli CD, beli DVD, beli vinil kalau punya uang. Terus nonton TV pun kadang kita harus nungguin single mana yang mau kita dengerin. Betul. Begitu pula dengan radio. MTV. Sementara hari ini tuh kan aplikasi streaming kan banyak banget, Spotify, YouTube Music, Apple Music. Yang paling top of mind-nya kan 3 itu. Itu kan ada di handphone kita. Betul. Dan handphone itu kan ya jadi kebutuhan sehari-hari lah. Iya, jadi kebutuhan sehari-hari dan ia berjejaring dengan satu aplikasi ke aplikasi lain sehingga membentuk namanya algoritma. Dia membaca algoritma kita. Iya. Saling membisiki lah. Saling membisiki mereka itu. Mereka punya intelijen masing-masing. Nah, betul. Punya jadi, kuping masing-masing. Apa ya? Pergeseran streaming musik itu kemudian mengubah cara kita dalam menikmati musik yang dulunya kita bisa milih, tapi sekarang dipilihin sama mereka. Dan dipilihnya itu kan enggak yang benar-benar jauh dari apa yang telah kita lakukan di handphone itu kan sepanjang hidup. Jadi mereka itu kayak tahu isi hati kita dan tahu apa yang ingin kita dengerin. Jadi musik hari ini tuh kemudian sifatnya lebih ke personal, Pak. Sangat personal. Jadi semisal gue lagi patah hati nih. Makanya kamu pernah suka lagunya Rio Klepi kalau nggak salah, Bunga Maaf. Bunga Abadi. Ya. Bunga Abadi. Bukannya waktu itu dia masih lagi enak-enaknya. Iya, tapi lagi galau Bang pas waktu itu, lagi galau. Gitu. Makanya sekarang kan lebih galau. Apa sih ini bahasa apa sih? Enggak, ini soal personal, kedekatan personal dengan algoritma itu loh. Lagi mau menjelaskan itu. Enggak, gue tuh emang suka lagu-lagu yang kayak gitu, bukan. Dan ketika kalian kemudian suka perunggu, band-band yang sejenis beririsan inline dengan mereka itu akan direkomended. Kayak semisal perunggu terus Hindia, Bara Suara, Efek Rumah Kaca dan sebagainya. Tapi ya gue kalau dengerin musiknya lagu-lagunya perunggu itu sekilas kayak lagu-lagunya Sheila on Seven. Iya, banyak orang yang bilang kayak gitu. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Jadi tapi menurutku jauh sih enggak maksudnya dari pop ininya loh. Gaya popnya tuh sama, gaya popnya tuh orang akan langsung bilang kok kayak Sheila sih. Iya. Lebih baik dari gaya vokalnya maupun dari liriknya tuh kayak Sheila on Seven. Kalau lirik jadi 11-12 lah ya, Sheila nggak bisa belum bisa ditandingin oleh perunggu karena perunggu usianya baru 6 tahunan lah. Sheila kan udah puluhan dasawarsa. Puluhan berapa sih? Iya udah ya tahun 19-an lah. Iya. Itu jadi nggak bisa ditandingin. Cuma emang orang banyak membandingin kalau ini kok kayak Sheila sih. Iya. Mirip. Kalau Jogja punya Sheila, Bandung punya Perunggu. Oh, Perunggu itu Bandung ya? Rata-rata personelnya dari Bandung. Gua kira dari Jakarta. Dari Kalibata?
Ya kan bapaknya dinas. Oh, dinas doang. Bapaknya kan DPR. Tapi aslinya Bandung. Aslinya Bandung. Oh. Aslinya Bandung. Semuanya Betul. Bandung rata-rata. Makanya di beberapa liriknya tuh ada kayak menyebut Bandung, di ini abadi. Terus Bubat. Bubat itu salah satu jalan di Bandung. Perang Bubat. Terus apa ya? Apa yang yang terkenal? Bubat. Bukan Perang yang Bubat. kita nongkrong waktu itu apa namanya? Braga. Anjay. Kamu pernah Braga. ke Braga? Kan sama lu. Gimana sih? Sekali dalam seumur hidup ya? Ya seenggaknya kan sekali seumur hidup kesana Ya, tuh itulah. harus nyobain kan. Tapi kalian dengar kan Perunggu? Dengar Perunggu, Dengar dengar. kan? Dan nuansanya itu apa? Nuansa apa coba? Maksudnya nuansa apa nih? Maksudnya nuansa liriknya, nuansa ketika kita dengerin tuh apa yang kita serap dari lagu-lagu mereka? Apakah dia sifatnya kontemplatif kah, religius kah, Oh. atau lebih ke kayak refleksi gitu sehari-hari? Gua yang jelas nggak sedalam itu sih Sal. Hmm. Gua nggak pernah menyetarakan musik itu sampai di level itu. Nggak pernah. Sampai sekarang itu nggak pernah. Kecuali mungkin di waktu-waktu lagi ada musibah atau apa gitu ya. Mungkin Tapi gua kan lagi musik menyelami. juga karya sastra bang, dan karya sastra juga harus dinikmatin sebagaimana. Ya nggak semua karya pada sastra umumnya. harus dinikmatin ya. Kok jadi serius anjir? Enggak. Jadi enggak kalau kata Afrizal music itu kan bisa Music. nyentuh hati. Lu nggak usah music. Citanya Enggak, gini loh. Gua dulu apa yang ngomong Ya, sebentar. gua belum selesai tadi waktu ditanya Apriza. Enggak, gue jadi keingetan yang misal kita kalau lagi sedih tuh dengerin musik yang bikin kita nangis. Udah nangis, abis itu keluar iklan. Sapi CEO. Jadi gini, gua Nggak jadi nangis ya. gue tuh ngerasa musik-musik yang kayak gitu enak didengar itu karena dia nggak mafhum, maksudnya nggak umum ya. Jadi ketika lu pernah denger lagunya ini orang timur, El Matu kalau nggak salah. El Mato. El Matu Apa tuh? yang liriknya bilang pada Tuhan. Oh ya. Itu bukan persoalan karena gua suka sama liriknya, bukan. Tapi ketika gua kerja, gua ngelakuin sesuatu dia enak gitu loh. Enak didengerin. Sama Emang juga ada. ketika gua dengerin Perunggu. Misalnya gua kalau di kantor itu kebanyakan yang gua puter itu soal yang Kalibata itu, Kalibata 2012. Karena dia kayak entah mungkin pegawai BUMN kali ya yang dia kisahkan itu di video klipnya ya, enggak tahu lah. Jadi lu relate. Gua juga enggak UMKM. Oh ya UMKM lu ya. Gua juga enggak terlalu mendalami musiknya apa dan sebagainya, tapi kayak enak gitu aja. Sebenarnya enak. Sama ketika gua misalnya di perjalanan misalnya pakai headset di Gojek, gitu gua 3 kali sama yang lu bilang Pram itu Pram tadi. pastikan diwakili malammu. Oh keren dengerin lagu Coca Cola. Madura. Ada yang gua dengerin juga ada. Apa itu. lagu Madura yang lu suka tuh bang? Tapi emang Beres kerong. Baris Kerong. emang sih apa ya, satu sisi musik itu bisa dinikmatin secara apa ya, kontemplatif itu bisa. Bisa kayak secara ya dia buat mood booster aja tuh bisa. Dan hari-hari ini tuh kan banyak musik-musik DJ. Jujur aku juga dengerin Pasming Bass, Pak. Untuk kayak pagi-pagi belum ngapa-ngapain nih, baru bangun, putar musik bass, Pasming Bass. Itu tuh dia kayak mood booster banget loh. Gitu lah. Kayak musik itu pada akhirnya kalau bagi gue ya kayak pelengkap keseharian hidup gitu loh. Iya, kayak apa ya? Room without book, like life without soul itu loh. Room without book, a room without book, Like a room without book, like life without life soul. without Soul. Kehidupan tanpa Soul. jiwa. Soul. Sal, lirik Jadi musik itu. apa yang menurut lu wah ini perunggu banget gitu? Kalau menurutku sih di single terbaru mereka yang berjudul Pikiran yang Matang. Emang judulnya anjir banget sih emang. Lanjut. Pikiran yang matang itu ada satu, yang enggak satu bait sih, ada 2 baitan lah. Yang itu menurutku perunggu banget. Oh hari ini biasa-biasa aja, tak lebih sama seperti pokoknya intinya hari ini biasa-biasa aja.
jauh dari drama lah. Oke. Jadi itu menurutku menjadi representasi paripurna dari band Perunggu di mana Aku gak tahu sih, aku tahu kamu tahu, dan aku lihat sini tahu aku. Enggak, gue bingung sama bahasa lu tinggi banget. Itu gua kagak jadi nyampe. itu ngewakilin Perunggu dari semua lini lah. Hari ini biasa saja, makin nyaman jauh dari drama. Hey, itu loh. Iya. Mau terusin nggak usah. Itu menurutku jadi jadi salah satu lirik yang sangat-sangat mewakilin apa itu Perunggu. Di mana mereka yang selalu menyeritain soal keseharian mereka, baik itu di pekerjaan, di rumah dan seterusnya. Nih terakhir ya. Terakhir sih gue masih mau nanya. Terakhir sih. Bang, ada nggak lagu Perunggu yang misalnya ya, yang dia mengisahkan perang Israel Iran? Bang itu. Ada bang. Ada. Hah? Terkait landscape Iran dan Israel hari ini itu kan jadi landscape geopolitik yang sangat menggeret beberapa kekuatan, baik itu negara blok maupun non blok kan. Nah, satu keganjilan yang terjadi di perang tersebut adalah selain perang secara dengerin dulu bang, jangan ngantuk. Terus. Ya. Jadi perang tersebut itu hari ini tuh benar-benar perang kan. Oke. Satu sisi perang secara power militer. Satu sisi mereka tuh perang apa ya? Secara pengaruh. Mereka sedang perang pengaruh, berebut pengaruh. Si blok Amerika dan Israel kemudian ingin mempertahankan posisi mereka sebagai negara adidaya. Yang ketika disenggol mereka akan balik menyenggol 2 kali, itulah. Tapi Iran di satu sisi menjadi salah satu negara yang paling ditakuti di dunia, Pak. Iran itu, Pak. Dunia ya. Di dunia. Soalnya dia punya nuklir. Soalnya dia punya tanahnya itu kaya akan bahan-bahan energi ya, kayak atom, uranium, nuklir dan seterusnya. Dan kaitannya dengan lagu Perunggu. Kok nyampe sini? Pertanyaannya agak aneh kan. Ya udah disapu bersih. Kaitannya dengan Perunggu tuh ada sebenarnya lagu-lagu Perunggu terkait dengan perang itu ada. Judulnya tuh Tarung Bebas, Pak. Tarung bebas. Ya kemarin kan emang habis tarung bebas tuh. Iya, mereka kan tarung bebas kan. Tarung bebas jadi Israel diserang Iran, habis itu Amerika nyerang Iran kan. Itu kan sangat-sangat mencederai aturan. Kalau kata Iran, apaan sih Amerika? So asik. Ikutan. Enggak diajak ya? Enggak diajak. Apaan sih Amerika so asik? Oke. Negaramu aja porak-poranda tuh. Enggak, yang perang bebas tuh gimana Sal? Tarung bebas tuh kayak Tarung bebas ya? Aku judulnya tuh Tarung Bebas. Aku nggak terlalu ingat beberapa liriknya ya. Tapi itu kayak menjelaskan sebuah pertempuran di ring. Entah itu melawan dalam lagu itu dia kayak melawan orang lain, tapi bisa juga ditafsiri melawan dirinya sendiri. Atur kembali visimu. Apa ya? Coba aku cari liriknya. Aku agak lupa. Tua gapat. Tua gapat. Tangan injak sasana, tarik napas dalam-dalam sendiri. Loh. Rahang terkunci, anggap saja ini detik terakhirmu, jangan beri ampun dulu. Himpun emosi, muntahkan jauh seluruh seranganmu, atur sudut andalanmu. Ya itu, tekanan demi tekanan. Belum jelas berapa menit lagi kau harus berdiri untuk namamu, gitu. Oke. Ada. Kemenanganmu ada. Himpun emosi, muntahkan jauh seluruh seranganmu, atur sudut andalanmu. Itu. Jadi tarung bebas menurut Perunggu tuh dia melawan diri sendiri gitu ya. Iya, dia kayak push the limit untuk dirinya sendiri. Tapi bisa juga diartikan berhadapan dengan orang lain. Oh. Bisa juga diartikan seperti itu. Cuma kan
ya nggak mungkin perunggu ngajak kita berantem, ngajarin kita untuk berantem, enggak kan. Perunggu kayak ingin kamu harus push the limit, kamu harus himpun emosi. Maksudnya himpun emosi itu kan jangan terlalu ambisius untuk meraih suatu capaian, tapi atur dulu lah sudut andalanmu tuh atur dulu sebelum kau benar-benar ingin mencapai itu. Itu makanya Amerika tuh harus dengerin perunggu. So asik. Tapi asik tuh, Amerika so asik tuh, aku suka itu gaya-gayanya. Iya Amerika so asik. Amerika gitu. so asik tuh asik gayanya. Amerika so asik, dengerin nih perunggu gitu harusnya judulnya ntar. Enggak, ini kita bahas apa? Ya lu kan tadi tuh lo Amerika so asik gitu. Iya. Dengerin nih perunggu judul wah jadi wah. Terkait soal gini, balik lagi ya. Apa tuh? Kok gue yang ngarahin sih, harusnya kan lu Bang. Apa-apa? Ya persona dan personil. Jadi usut punya usut, kenapa aku suka perunggu? Yang pertama aku sebut paling awal itu kan soal persona ya. Khususnya di Maul. Nah. Tadi Liverpool. Dan kenapa Maul? Karena bapaknya Maul tuh kiai, Pak. Hah? Serius? Dia itu juga menjadi mustasyar PBNU. Mustasyar PBNU. Dan pernah menjadi bukan main-main dong berarti. Bukan main-main, dan pernah menjadi ketua GP Ansor. Jajaran ketua GP Ansor. Mungkin di eranya Selamat Effendi Yusuf almarhum kayaknya. Bapaknya Maul tuh meninggal pas harlah GP Ansor kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi. Siapa nama beliau? Humaydi Khozin Humaydi kalau nggak salah. Pernah menjabat sebagai, pokoknya karirnya tuh kayaknya di PMI, GP Ansor, P3, PBNU, Dubes. Dubes mana tuh? Dubes daerah mana ya? Uzbekistan kalau nggak salah. Khozin Humaydi itu. Kalau nggak salah Dubes daerah Tiongkok ke utara lah. Pecahan dari Soviet itu loh. Tapi yang bagian Arab-Arabnya kayak Uzbekistan, Turkmenistan, daerah situ. Pokoknya Tantan itu. Itu fun fact-nya ya. Fun fact-nya di situ, mantan dia pernah menjabat sebagai ketua GP Ansor. Dia mungkin daerahnya Selamat Yusuf Effendi. Selamat Effendi Yusuf. Lu tahu enggak Selamat Effendi Yusuf? Jadi itu kenapa aku suka perunggu, karena bapaknya Maul kiai, Pak. Makanya lirik-liriknya itu kan kayak ini ajaran bapaknya ini. Oh iya. Ada sentuhan ini lah. Ada sentuhan religiositas bapaknya ini. 25 melalui grabbing data dia di media sosial itu 50,4% rata-rata ingin meningkatkan keimanan. Yang nomor 2 itu kapasitas finansial mereka ingin ditingkatin. Tapi yang pertama tuh keimanan. Jadi hari ini tuh agama dalam bentuk apapun dia menjadi barang mewah, Pak. Vina pasti nggak disurvei. Maksudnya? Ya kalau lu ikut mungkin bukan keimanan yang pertama, tapi finansial. Kan finansial dalam beragama. Investasi dalam beragama ya. Lu mau nyumbang ini maksudnya ya? Investasi nyumbang dakwah gitu ya? Enggak Bang, gua dakwah nggak harus. Dakwah bisa dari mana aja sih. Makanya kayak perunggu tuh kayak menjadi obat dahaga di tengah gersangnya oase yang dihadapi oleh anak-anak muda hari ini kan. Tapi Maul kan fans Liverpool. Iya. Dia pasti suka sama Oasis dong. Iya bisa suka banget sama Oasis. Oasis, The Beatles. Paul McCartney. Gitu. Lu ngecek doang tapi kayak habis itu udah berhenti gitu pertanyaannya. Gue mau nimpalin apa Bang? Kosong banget gua. Bukan itu. Enggak, memang gini, salah aku melihat gua melihat itu kayak perunggu itu memang hari ini ya pening banget ya. Hari ini memang boom banget. Tapi sebelum itu kan sebenarnya kayak gimana? Sebenarnya lazim Bang, gua kan mau ini Bang. Ya udah lu biar enggak lupa. Enggak, kenapa namanya bisa perunggu? Apa gitu maksudnya? Kayaknya tuh harus dikonfirmasi ke Bang Maul sih. Cuma Halo Bang Maul, ditunggu kehadirannya di kantor GP Ansor ya. Enggak gini. Meneruskan ya. Aku pernah inget. Jadi perunggu itu kan dalam tanda kutip bisa diartikan juga dengan juara 3. Nah, posisi juara 3 itu sebenarnya tidak terlalu menguntungkan dan tidak terlalu merugikan.
Yang paling rugi itu juara 2. Yang paling rugi itu juara 2. Oke. Karena dia mau ke 1 tapi gagal jadi mau 2. ke 3 tapi runner up. Pokoknya paling rugi tuh bukan paling rugi sih, paling dilematis tuh juara 2. Dan juara 3 tuh sebenarnya kayak ya udah sih aku cukup di sini, nyaman di sini. Toh aku nggak bisa langsung dari juara 1, aku harus mulai dan seterusnya itulah. Jadi juara 3 itu kayak posisi yang aman. Aman. Tapi zona nyaman dong berarti. Bukan, aman untuk terhindar dari rasa sakit yang lebih dalam. Anjay, daripada juara 2. Itu. Jadi perunggu, emas, perak, perunggu. Jadi itu seingatku itu sih namanya perunggu. Makanya dia kayak mungkin ya kayak biasa-biasa aja sebenarnya. Iya, makanya kemudian apa ya, sense yang dihadirkan oleh atau nuansa yang dihadirkan oleh mereka itu kayak cerita orang-orang biasa aja. Iya, band sehari-hari lah. Band sehari-hari lah. Lu bisa dengerin dia kapan aja gitu dan gak harus nunggu lu momentumnya apa-apa gitu mungkin. Dan setiap kali lirik yang dibikin oleh Maul itu setiap tahun itu selalu menceritain apa yang dialami di tahun itu. Mungkin yang dominan Maul ya penciptanya. Yang dominan kan? tuh Maul, liriknya tuh Maul dan Maul tuh bahasanya tuh sastrawi banget. Dia pembaca Budi Dharma. Pembaca apa? Budi Dharma. Apa tuh? Budi Dharma. Buku-bukunya Budi Dharma. Yang enggak kaget sih, orang bapaknya juga. Iya. Dosen juga kan. Lu tahu enggak Budi Dharma? Salah satu judulnya tuh orang-orang Dasa Dharma. Itu. Jadi yang paling banyak membikin lirik di perunggu itu adalah Bang Maul. Bang Maul. Karena memang mungkin pengaruh-pengaruh Budi Dharma juga ke pemilihan bahasanya. Pemilihan bahasanya tuh. Ya, lu baca ketawain. Lu kosong banget anjir. Ngomongin soal Budi Dharma enggak ini. Budi Dharma, itulah. Budi Dharma yang ke cerpenis lah yang paling cerpenis, yang novelis. paling umum. Dia salah satu sastrawan yang cukup mempunyai pengaruh lah. Mempunyai pengaruh Budi di Dharma. Dosen di UNESA itu. Ya, lihat aja di cerpen Kompas itu banyak nih ya. Dan mereka itu selalu melibatkan pasangannya ketika membuat sebuah karya. Kenapa harus pasangannya dilibatin? Apa ya orang mereka? paling terdekat dan orang yang paling bisa memaki-maki mereka itu pasangannya. Oke. Ketika lagu, misal dia bikin lagu nih, Maul bikin lagu. Iya betul. Berhasil. Ini kayak sahabat Umar bin Khattab. Segarang-garangnya dia. Dia kalau sama istri manut bukan takut. Manut, iya. Soalnya kalau istri tuh lebih berani bukan. Iya, istri lebih berani. Nah, daripada kita kan belum beristri. Ya, lanjut. Gue bagian nimpalin begitu aja. Gue terkesima dengerin tapi orang ini kayak berpengalaman banget gitu dalam kehidupannya. Dia udah beristri dan gak mau nyinggung salib tuh kan. Takut dia. Curang banget. Anjir. Curang banget tuh. Anjir. Jadi tuh dia mereka selalu melibatkan pasangan yang semuanya hari ini udah menikah semua kan. Ya berarti istri untuk dalam proses berkarya mereka. Kayak Maul itu misal ingin buat lagu yang aku inget tuh berhasil, judulnya Berhasil. Dan Nipak yang didendangkan melalui akustik itu. Sebenarnya tuh itu kan nyeritain soal suami istri lah, betapa istri ataupun suami itu ketika dia saling mendampingin, ketersalingan mereka itu membantu mereka untuk kuat, membantu mereka untuk tumbuh menjadi satu figur atau satu kekuatan, orang, satu entitas, satu figur yang bisa kelihatan versi terbaiknya. Jadi ketika pasangan itu bisa mendukung satu sama lain, dia bisa memperlihatkan versi terbaik dari dia. Okay. Dan lagu itu sebelum ditayangin dilempar ke istrinya dulu. Gimana menurutmu? Jelek? Iya sebenarnya gitu. Biasa aja gitu. Tapi tetap abis itu ya biasa aja itu kayak gurauan mungkin. Oke. Baru nanti dia ngasih masukan. Dan gila hidupnya seromantis itu. Boom, emang romantis, rata-rata romantis. Pengen banget. Rata-rata romantis. Dan sampai sekarang pun mereka masih kerja, geng. Kerja maksudnya kerja pegawai. Sebagai pegawai. Jadi mereka tuh cuma bisa nyisiin waktu untuk manggung di weekend. Oh iya. Pantesan gue kemarin lihat di GBK dia. Cuma Sabtu Minggu. Hari Minggu. Terus latihannya kapan dong? Malamnya berarti? Ya nggak pakai latihan sih kalau orang-orang kayak gitu. Langsung gitu? Ya, masa sih? Running. Iya langsung. Enggak maksudnya kayak proses nyiptain lagu apa. Mereka kan ya perlu ketemu kan?
Iya, tapi kadang mereka itu ya orang yang ya apa ya, mereka sudah melewatin pernah bikin satu album. Itu tuh kayak fase pertama yang membuat album setelahnya tuh, kalau album pertama ini udah sukses, udah boom, album setelahnya tuh kayak cuma mudah-mudah mungkin ya. Mudah-mudah Pak. Jadi untuk latihan band-band kayak gitu, untuk latihan tuh nggak ada Bang menurutku. Ya ada sih, tapi kan ya kayak mereka nganggep paling kalau latihan buat rekaman gitu ya kali ya. Ya latihan buat rekaman langsung. Dan mereka nganggep ngeband itu sebagai ajang mereka untuk berekspresi itu aja sih. Oke. Kayak kita gitu. Setelah 5 harian jenuh di kantor. Iya. Kalau kita podcast kan nggak ada yang latihan-latihan. Anjay. Kita tampil buat ditayangin aja kan. Apa sih Bang? So asik. Kayak Amerika. Bang Maul ditunggu kehadirannya di kantor GP Ansor ya. Tapi menarik itu kalau misalnya lu kan sering bikin konten ya terkait. Iya. Dan niche gue perunggu, sumpah niche gue perunggu jadinya Pak. Iya. Alhamdulillah. Dan Kebaca maksudnya tuh. lu pernah nggak maksudnya di Kebaca. mirroring sama perunggu atau apa gitu? Sejauh ini belum sih. Belum ya? Belum. Ya bukan levelnya dia lah. Kagak. Maksud gua Belum bukan ya. Belum levelnya dia. Belum. Memang Ya kan kan dia sering mengkerdilkan enggak orang lu. kalau Bang Maul kan sama pasangannya. Ini dia sama sahabatnya. Anjay. Enggak maksud gua kalau misalnya dia udah di mirroring sama siapa namanya salah satu personilnya perunggu misalnya kan bisa dia, Mas bisa nggak main ke Ansor? Enggak lah. Kenapa? Hmm. Kenapa lu nggak suka sama perunggu? Bukan enggak suka. Maksudnya masih banyak jalur lain gitu. Maksudnya lu nggak enak gitu bilang Bang, Gimana? disclaimer Maksudnya ini nggak ada gimana? uangnya gitu ya. Bang. Ya semoga lah Maaf. Bang Maul segera di sini ya. Bang maaf, no budget. Ya semoga Bang Maul mau mampir di podcast UMKM ini ya. Ya 1 jam 2 jam nggak apa-apa Bang. Musikan juga nggak apa-apa sih sebenarnya di sini. Kita malah ngajakin dia nanti untuk di klasar. Bang, di klasar itu. Ntar dipakein baju banser ya. Tapi menarik itu soal maksudnya dia kerja juga, mereka kerja juga. Mereka kerja. Tapi kayak Dan hanya ngasih waktu buat ngeband di weekend. Dan berarti bandnya itu side job Bang. Betul saya jawab. Mereka tuh saya hustle lagi. Itu Pak. Apa sih ketawa? Keren. Dan background mereka tuh akuntan apa ya rata-rata? Akuntansi. Kalau Maul tuh kayaknya apa ya? Eksak lah ya paling ya. Iya eksak ya. Eksak semua. Alobank, dia pernah kerja di Neobank. Oh gitu. Tapi kok kalau sekarang nggak tahu di mana. ya memang memang anaknya Kiai itu sekarang udah Udah cukup. jauh. Apa metamorfosisnya itu udah Kalau iya hibridanya udah jadilah. hibridanya udah jauh. Kan kayak ada kayak senior gua gitu, anaknya nggak ada yang ngikutin gitu, nggak ikut ke organisasi ini, nggak ikut ke organisasi ini. Malah Mereka justru berkarir di luar dan mewarnai dengan caranya mereka sendiri. Apa sih? makin kesini obrolannya makin pusing. Enggak. Ini kan tadi ngomongin soal Afrizal tuh soal personil, dan soal liriknya, sama satunya apa lagi San? Satunya itu soal apa? Main core. Nah yang kita bahas ini soal personilnya dia, gitu loh, soal personalnya dia gitu, Iya. nyambung ke sini. Soal hub Ansor Gue udah mau sebagai hub. tutup nih. Soal Ansor sebagai hub, makanya anak muda itu hari ini harus Ngehap. dengerin Perunggu. begitu juga Donald Trump harus Donald Trump harus dengerin Perunggu. so asik lu. Iya mereka. Tapi lu bayangin nggak kalau Donald Trump dengerin Perunggu? Apa tuh? Ya lu bayangin Bayangin aja. dulu. Kalau misalnya kayak Kim Jong Un dengerin Taylor Swift. Taylor Swift. Itu kan pernah kan difilmkan itu di The Interview itu. Ini kalau Donald Trump dengerin Perunggu. Dan Paus Franciscus dan Benedictus itu kan juga dengerin The Beatles kayak gitu. Coba deh Donald Trump dengerin Perunggu. Donald Trump suruh dengerin Perunggu. Jokowi dengerin Kok Jokowi lagi sih? Metallica. Prabowo? Entertainment. Entertainment.
Ya terserah lu yang ini kok. Hostnya. Kamu hostnya. Makin pusing obrolannya. Obrolan apa sih orang musik, masa pusing sih? Musik itu kan Oke. Mungkin cukup sekian dari obrolan kosong kita. Walaupun kosong pasti ada isi, walaupun isi pasti ada yang kosong. Oke. Buat Donald Trump, Dengerin Perunggu. dengerin Perunggu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.